Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Syaputra dan saya sekolah di SMA Negeri 92 Jakarta, dan lebih tepatnya saya di kelas 11 MIPA 3. Nah, saya ingin menjelaskan sedikit tentang larutan buffer. Dan tujuan saya membuat video ini adalah agar dapat mempelajari lebih mudah tentang larutan buffer. Jadi yang pertama itu ada contoh asam kuat. Nah, contoh asam kuat itu yang pertama asam sulfat yang biasa kita kenal H2SO4, dan asam klorida yang biasa kita kenal juga HCl, dan asam perkorat yang biasa dikenal HClO4. Nah, terus ada juga yang namanya contoh asam lemah. Nah, contoh asam lemah ini yaitu asam nitrit yang biasa kita kenal HNO2, dan asam fosfat yang biasa kita kenal H3PO4, dan asam asetat yang biasa kita kenal juga dengan CH3COOH. Nah, sekarang juga ada basa kuat. Nah, basa kuat itu contohnya yang pertama natrium hidroksida yang biasa kita kenal NaOH. Nah, setelah itu ada potasium hidroksida yang biasa kita kenal juga KOH, dan litium hidroksida atau LiOH. Contoh basa lemah sekarang yaitu amonia atau NH3, amonium hidroksida atau NHaOH, dan piridina atau C5H5N. Nah, ini ada contoh pasangan asam basa konjugasi. Nah, asam basa konjugasi jadi contohnya ada Ha plus H2O timbal balik H3O plus amin. Jadi Ha-nya ini asam, H2O-nya basa, dan asam konjugasinya itu H3O plus, dan basa konjugasinya amin. Nah, sekarang yang kedua, larutan buffer. Yang kedua ini pengertian larutan buffer. Jadi pengertian itu, larutan buffer adalah larutan yang dapat mempertahankan nilai pH larutan agar tidak terjadi perubahan pH yang berarti. Dan yang ketiga, cara kerja larutan penyangga. Jadi cara kerjanya itu larutan penyangga mengandung komponen asam dan basa dengan asam dan basa konjugasinya juga, sehingga dapat mengikat baik ion H+ maupun ion OH- sehingga penambahan sedikit tidak merubah pH-nya secara signifikan. Nah, untuk nomor 4 ini contohnya yang asam CH3 CO- aqueous plus H+ aqueous menghasilkan CH3COOH2 aqueous, dan CH3COOH aqueous plus OH- aqueous menghasilkan CH3COO- aqueous plus H2O2 atau liquid. Nah, untuk yang basanya NH3 aqueous plus H+ aqueous menghasilkan NH4 plus aqueous, dan NH4 plus aqueous plus OH- aqueous menghasilkan NH3 aqueous plus H2O atau liquid. Ini yang basanya. Nah, untuk yang terakhir ini yang kelima, larutan penyangga itu ada di dalam darah kita. Jadi jika ada makanan atau minuman yang mengandung asam atau basa, dapat mempertahankan pH darah kita. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.